Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu Dewan Juri. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proposal PMB kami yang berjudul Reklamback, di mana kami terdiri dari orang. Yang pertama itu saya M. Faisal Hafiz sebagai ketua. Selanjutnya itu ada Arifin Ilham dari jurusan Bisnis Digital. Selanjutnya itu ada Sylvia Monika dari jurusan Akuntansi. Dan terakhir ada Cindy Falanda dari Pendidikan Ekonomi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pembahasan secara jelas dan rinci mengenai latar belakang kami memilih Reklamback sebagai sebuah bisnis maupun proposal PMB. Sebenarnya latar belakang masalah dari terciptanya Reklamback ini, yang pertama itu sampah plastik menjadi permasalahan yang serius di dunia maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sampah plastik bisa dihasilkan 9,52 juta ton sampah per tahun dan menjadi penghasil sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Mengingat sampah plastik merupakan sampah yang sulit terurai secara alami dan berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti menyebabkan banjir dan membahayakan kesehatan. Seiring meningkatnya konsumsi makanan instan belakangan ini, 10 tahun yang lalu, limbah plastik dari kemasan semakin bertambah. Lihat permasalahan ini, kami menghadirkan sebuah inovasi tas, di mana sebuah usaha kreatif yang mengolah limbah sampah plastik menjadi tas unik dan fungsional. Produk ini memadukan corak kemasan makanan dan minuman instan dengan desain yang modern, dengan adanya tampilan gambar-gambar yang sesuai keinginan para konsumen. Tas ini memiliki harga terjangkau, cocok untuk acara formal maupun non-formal, serta berpotensi mengurangi limbah plastik sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar yang ingin berdampak terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya kita akan masuk alasan terciptanya dari Reklamback itu sendiri. Yang pertama, kami menghadirkan sebuah usaha tas dari limbah plastik. Bapak dan Ibu tahu, Bapak dan Ibu tahu bahwa limbah plastik merupakan limbah yang sulit terurai. Kami ingin memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dengan mengurangi jumlah limbah plastik itu sendiri, baik di lautan maupun di tempat pembuangan sampah. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang dan penggunaan produk ramah lingkungan melalui usaha baru dan memberdayakan komunitas lokal serta mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap alam. Sehingga alam yang kita huni bisa asri tanpa adanya bencana-bencana yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Oke, selanjutnya keunikan usaha itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Sylvia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, keunikan Reklamback. Industri kreatif tas dari limbah plastik ini atau Reklamback memiliki keunggulan karena dapat dijalankan secara berkelanjutan, sejalan dengan tren global yang mengutamakan produk ramah lingkungan. Keunikan produk kami terletak pada penggunaan bahan baku utama yang berasal dari limbah plastik, makanan instan, seperti sampah Indomie atau sejenisnya, yang masih jarang dimanfaatkan oleh pelaku usaha sejenis. Selain itu, setiap tas memiliki desain yang unik karena motif dari limbah plastik yang digunakan tidak pernah sama persis. Diferensiasi produk kami ke depannya akan difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan dalam skala besar. Kami juga berkomitmen untuk mengembangkan desain dan kualitas produk agar dapat bersaing di pasar internasional, sekaligus memperkuat citra sebagai produk lokal yang berdaya saing global. Baik, oke, mungkin Bapak Ibu dan juri penasaran apa sih keunggulan dari produk Reklamback itu sendiri dibandingkan dari produk-produk tas lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Sylvia, dipersilakan. Sebelumnya, izin Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pemaparan terkait produk yang kami buat. Produk kami memiliki keunggulan yang membuatnya unik dan menarik. Keunggulan yang pertama yaitu dari desain unik dan eksklusif. Produk kami memiliki desain yang unik dan eksklusif karena dibuat dari kombinasi limbah plastik makanan dan minuman instan. Setiap produk memiliki tampilan yang berbeda-beda karena bahan yang digunakan memiliki corak yang berbeda-beda juga. Desain ini tidak hanya membuat produk kami terlihat menarik, tetapi juga memiliki kesan bahwa setiap produk memiliki cerita dan keunikan tersendiri. Yang kedua, produk kami ini ramah lingkungan karena membantu mengurangi limbah plastik yang sulit terurai. Dengan menggunakan limbah plastik sebagai bahan baku, kami dapat mengurangi jumlah limbah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Selain itu, produk kami juga mendukung gerakan daur ulang dengan memberikan contoh bagaimana limbah plastik dapat diubah menjadi produk yang berguna dan bernilai. Yang ketiga, produk kami multifungsi dan fashionable, sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan formal maupun non-formal. Dengan desain yang produk
Dengan desain produk yang unik dan eksklusif, membuatnya dapat digunakan sebagai aksesoris fashion, sementara fungsi produk kami yang praktis membuatnya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, produk kami dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin memiliki produk yang tidak hanya fungsional, tapi juga stylish. Yang keempat, produk kami memiliki harga yang lebih terjangkau. Dengan kualitas yang tahan lama dan nilai estetika yang tetap terjaga, kami dapat menawarkan harga yang kompetitif karena menggunakan bahan-bahan yang tersedia secara lokal dan proses produksi yang efisien. Dengan demikian, konsumen dapat memiliki produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang tidak terlalu mahal. Yang kelima, produk kami memberdayakan masyarakat lokal dengan membuka peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya yang belum memiliki pekerjaan tetap. Dengan menggunakan bahan-bahan lokal dan proses produksi yang melibatkan masyarakat lokal, kami dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, produk kami juga dapat membantu mempromosikan budaya keunikan lokal pada konsumen. Dan yang terakhir, itu yang keenam, produk kami memiliki potensi pasar yang luas, termasuk peluang yang menembus pasar internasional dengan konsep ECO friendly yang diminati oleh global. Dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, produk kami dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang peduli dengan lingkungan. Selain itu, produk kami juga dapat membantu meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi limbah plastik. Saya kembalikan kepada moderator. Suaranya ke mute, guys. Baik, mungkin Bapak Ibu penasaran bagaimana sih cara kami melakukan pemasaran dan pengembangan sebuah produk sehingga kami bisa bertahan 2 tahun dari tahun 2024 hingga saat ini. Mungkin berikut pemaparan dari teman saya, kepada Cindy dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan membahas mengenai pemasaran usaha. Nah, dalam menjalankan usaha Reclaimback, kami menerapkan strategi pemasaran baik itu secara offline dan juga online untuk menjangkau konsumen secara luas dan efektif. Nah, ada beberapa strategi utama yang kami gunakan. Yang pertama yaitu strategi digital atau online marketing. Seperti yang kita ketahui bahwa anak muda sekarang ini sangat-sangat aktif di media sosial semenjak adanya COVID-19. Nah, kami memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperkenalkan dan memasarkan produk Reclaimback ini, seperti menggunakan media sosial, yaitu semacam Instagram, Facebook, TikTok, untuk mempromosikan produk secara rutin, membangun brand awareness, dan berintegrasi dengan calon konsumen secara langsung. Yang kedua yaitu membuat konten kreatif seperti video pembuatan tas, edukasi tentang daur ulang, dan testimoni pelanggan. Selanjutnya itu mengoptimalkan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lainnya agar produk lebih mudah diakses dan dibeli oleh konsumen secara online. Yang kedua yaitu strategi kerjasama dengan penyedia layanan. Nah, selain kami mempromosikan produk kami sendiri, kami juga menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pemasaran dan distribusi. Seperti yaitu bekerjasama dengan toko retail ramah lingkungan, karena seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa produk kami itu sangat mendukung dengan lingkungan, komunitas Zero Waste, koperasi, hingga pusat oleh-oleh yang peduli dengan produk berbasis daur ulang. Yang kedua itu menjalin kerjasama dengan event organizer atau penyelenggara pameran untuk membuka booth atau stand di acara yang bertema lingkungan atau UMKM. Yang ketiga itu menawarkan program reseller dan dropshipper bagi individu atau organisasi yang ingin turut memasarkan Reclaimback ini. Selanjutnya yaitu ada strategi promosi lingkungan atau community dan offline engagement. Kami melakukan promosi langsung ke komunitas dan lingkungan sekitar, antara lain seperti mengadakan workshop, edukasi tentang daur ulang plastik, dan pembuatan tas Reclaimback di sekolah, kampus, dan komunitas lokal. Yang kedua itu membagikan brosur, flyer, serta memanfaatkan word of mouth dari mulut ke mulut di lingkungan sekitar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan display produk di pasar lokal, bazar UMKM, atau acara sosial yang mendukung gerakan peduli lingkungan. Dan selanjutnya itu perkembangan usaha Reclaimback atau usaha kami pada saat ini. Usaha kami telah mendapatkan respon positif dari masyarakat, terutama karena konsep ramah lingkungan tadi dan pemberdayaan limbah plastik yang kami usung sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Produk Reclaimback mulai dikenal di lingkungan lokal melalui kegiatan promosi offline dan digital serta partisipasi dalam bazar UMKM dan acara bertema lingkungan. Dan untuk saat ini, kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk melalui pemilihan bahan limbah plastik yang lebih variatif,
penguatan struktur tas, serta desain yang lebih menarik dan mengikuti tren mode terkini. Selain itu, kami juga sedang menjajaki inovasi baru dalam pemanfaatan limbah plastik lainnya seperti limbah plastik rumah tangga dan industri ringan agar produk kami semakin beragam. Nah, dari hal tersebut kami percaya bahwa dengan konsistensi dan komitmen terhadap kualitas serta lingkungan, Reclaimback memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar dan menembus pasar yang lebih luas di masa yang akan datang atau pasar global dan internasional. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy yang telah memaparkan bagaimana sih cara pemasaran maupun perkembangan usaha dari bisnis kami. Ya, tadi adalah merupakan presentasi dari kelompok kami mengenai sebuah inovasi baru yang dimana kami menciptakan sebuah inovasi di mana tas tercipta dari sebuah limbah plastik. Kali ini bukan hanya kami lakukan untuk tahun sekarang, melainkan kami juga pernah ikut di tahun kemarin di PMB 2024 dan alhamdulillah panitia maupun Bapak Ibu dari penyeleksi proposal PMB menyetujui ide kami dan setuju akan inovasi yang bergerak di bidang kesehatan maupun yang di bidang ramah lingkungan seperti yang kami angkatkan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dari kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.